Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai perkembangan strategi usaha dalam konteks persaingan, strategi genetik dan keunggulan bersaingan, serta kompetensi kelangsungan usaha. Pengertian dari strategi. Nah, strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Jadi strategi ini adalah langkah-langkah pendekatan dia secara keseluruhan ya, dan tentunya langkah-langkah yang kita buat nanti harus berkaitan dengan pelaksanaan gagasan. Kemudian harus berkaitan juga dengan perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Di dalam strategi yang baik harus terdapat koordinasi tim kerja ya. Jadi di dalam penyusunan strategi kita harus punya koordinasi yang baik antar sesama ya dalam sebuah tim. Kemudian kita harus memiliki tema dan kita harus mengidentifikasikan faktor-faktor pendukung apa saja yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan harus memiliki taktik untuk mencapai tujuan yang efektif. Nah, yang berikutnya yaitu adalah perkembangan strategi usaha dalam konteks persaingan. Di sini ada 3 poin. Kita lihat poin yang pertama yaitu kesinambungan hidup perusahaan sangat tergantung pada ketahanan wirausaha dalam meraih keuntungan bersaing melalui strategi yang dimilikinya. Montgomery pada tahun 1998 mengatakan bahwa strategi perusahaan itu adalah cara-cara perusahaan mendapatkan nilai melalui konfigurasi atau wujud dan koordinasi aktivitas multi pemasaran. Yang ketiga, dalam manajemen perusahaan modern sekarang telah terjadi pergeseran strategi, yaitu strategi memaksimalkan keuntungan pemegangan saham atau mencari laba perusahaan, kemudian menjadikan semaksimal mungkin keuntungan bagi semua yang berkepentingan dalam perusahaan itu, termasuk karyawan, manajemen, pembeli, masyarakat, pemasok, distributor, dan pemerintah. Tapi konsep awal profit orient tetap dipertahankan. Dan keunggulan bersaing ada 3. Yang pertama, biaya rendah. Strategi ini mengandalkan keunggulan biaya relatif rendah dalam menghasilkan barang atau jasa, yaitu pengerjaan skala ekonomis, kemudian teknologi punya sendiri, dan akses preferensi bahan baku. Contohnya seperti apa? Dalam strategi yang akan kita terapkan dalam usaha kita nanti, biaya rendah ini adalah strategi yang mengandalkan keunggulan biaya relatif rendah, yaitu biaya yang kita keluarkan tidak besar dan pengerjaan skalanya juga ekonomis. Kemudian teknologi punya kita sendiri, bukan punya orang lain, atau kita tidak mengandalkan teknologi dari pihak sebelah atau kewirausahaan lain. Dan juga akses preferensi bahan baku, kita mempunyai akses preferensi bahan baku yang diminati oleh konsumen itu seperti apa. Kemudian diferensiasi menghasilkan barang yang unik dan disukai oleh konsumen. Diferensiasi ini yaitu ciri khas kita, ciri khas khusus yang bisa menarik perhatian konsumen terhadap kita. Kemudian fokus. Untuk menjalankan suatu usaha kita perlu fokus yang kuat, yaitu punya pasar khusus dan segmentasi pasar tertentu. Jadi dalam menjalankan kewajiban kita sebagai berusaha, kita harus terus fokus menjalankan apa yang telah kita dirikan sebelumnya, dan kita harus punya pasar khusus, kita harus punya segmentasi pasar tertentu, yaitu orientasi karakteristik orang-orang yang menyukai produk kita itu seperti apa saja. Untuk yang termasuk dari biaya rendah atau dalam cakupan target yang luas, yaitu kepemimpinan dalam biaya. Orientasi kita dalam mengeluarkan biaya itu seperti apa, yaitu biayanya harus rendah, bukan harus rendah, tetapi sebuah strategi generik dalam kewirausahaan adalah biaya yang rendah. Kemudian dalam diferensiasinya untuk target luas, yaitu perbedaan yang mencolok dari produk kita sendiri seperti apa. Kemudian target sempitnya itu fokus ke biaya, dan diferensiasi dari target sempitnya yaitu kita fokus juga ke diferensiasinya.
Kita lanjut pada topik yang ketiga tentang kompetensi kelangsungan usaha. Yang pertama yang akan kita bahas itu tentang mengetahui dasar manajemen bisnis. Pengetahuan dasar manajemen bisnis itu merupakan pengetahuan yang harus dan benar-benar dimiliki oleh wirausaha agar unggul. Nah, wirausaha yang unggul itu membutuhkan pengetahuan manajemen seperti bagaimana kita melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, staffing, pengkoordinasian, evaluasi, serta pengendalian. Di samping pengetahuan manajemen, wirausaha itu sangat membutuhkan pengetahuan operasional perusahaan, seperti keuangan, pemasaran produk, pengelolaan tenaga kerja, berproduksi, serta catatan akuntansi dan informasi. Untuk pembahasan yang kedua tentang memiliki sikap yang pantas. Sikap yang baik itu harus dimiliki oleh wirausaha. Wirausaha itu dalam melakukan kegiatan selalu berhubungan dengan pihak lain, di mana pihak lain tersebut itu memiliki kepentingan terhadap kelangsungan usaha. Pada masa kini dan masa depan, wirausaha harus mampu dan berlaku etis dan memiliki rasa tanggung jawab sosial guna kelangsungan hidup usaha di masa depan. Nah, untuk yang ketiga itu memiliki modal yang cukup. Wirausaha adalah manajer dalam arti memiliki kemampuan dalam mengelola usaha. Kemampuan mengelola keuangan merupakan hal yang sangat penting guna kelangsungan hidup usaha. Kemampuan mendatangkan modal sangat ditentukan keahlian wirausaha dalam mengevaluasi sumber-sumber perdanaan dan juga pengalaman di bidang keuangan.